Halo permisa, redaksi Safa kembali menjumpai Anda. Saya Safana Dananiro dan inilah redaksi Safa selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi permisa, senang sekali saya Safana Dananiro kembali hadir menyapa Anda dalam program berita kelas KPI 5B. Baik permisa, seperti biasa kami akan menghadirkan informasi seputar dunia kampus. Permisa, khususnya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Permisa, pada hari Senin lalu KPI kelas 5B menggelar kegiatan perkuliahan yang sangat menarik. Kegiatan ini dipandu langsung oleh dosen pengampu Bapak Adi Kusuma dengan topik yang menarik, yakni pembahasan seputar informasi dan interview dalam reportase. Permisa, perkuliahan tersebut berlangsung penuh dengan semangat tentunya, interaksi dan jauh dari kesan yang membosankan. Bahkan permisa, mahasiswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga berkesempatan melakukan praktik langsung di dalam ruang kelas KPI 5B. Nah, permisa, bagaimana jalannya perkuliahan? Mari kita ikuti laporan rekan kami, Niro, yang berada langsung di ruang kelas KPI 5B. Niro, silahkan. Baik, terima kasih rekan Safa di studio. Permisa, saat ini saya berada di ruang kelas KPI 5B. Dari pantauan kami sejak awal perkuliahan di KPI kelas 5B ini, para mahasiswa terlihat sangat antusias gitu ya. Mereka mencatat materi, aktif berdiskusi dan berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi ataupun tugas yang disampaikan oleh Bapak dosen gitu ya permisa ya. Nah, adapun materi utama yang dibawakan oleh Bapak Adi Kusuma, yakni menyampaikan bahwa wawancara dan reportase gitu ya. Beliau menjelaskan bahwa wawancara bukan sekedar tanya jawab biasa gitu, tetapi merupakan salah satu teknik penting dalam mencari dan menyampaikan informasi kepada halayak gitu ya permisa ya. Nah, untuk itu permisa, seorang calon jurnalis harus memahami teknik-teknik wawancara agar hasil yang diperoleh itu maksimal mungkin gitu ya. Nah, pertama gitu permisa, seorang pewawancara harus mampu mengumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh atau narasumber yang akan diwawancarai gitu ya. Nah, tanpa bekal data, pastinya wawancara akan terasa hambar dan tidak mendalam gitu ya. Kedua, yaitu penting untuk membuat suasana dan menyeleksi daftar pertanyaan yang relevan tentunya, sehingga arah wawancara itu menjadi lebih jelas gitu permisa ya. Nah, selanjutnya penggunaan bahasa juga permisa harus sangat diperhatikan, baik dan benarnya juga itu ditekankan gitu. Nah, baik saat pewawancara bertanya maupun ketika menanggapi jawaban narasumber gitu ya. Nah, permisa, pewawancara pun harus mampu menyimak jawaban narasumber dengan seksama gitu. Karena terkadang ada pertanyaan gitu permisa yang bisa dikembangkan menjadi pertanyaan lanjutannya gitu. Tidak kalah penting juga pewawancara dianjurkan untuk menciptakan suasana santai dengan melakukan pendekatan awal gitu ya. Nah, sekaligus memberikan gambaran singkat tujuan wawancara ini. Pertanyaan kejutan juga bisa disimpan untuk memancing jawaban spontan yang bernilai berita gitu ya. Jika narasumber menjawab terlalu panjang gitu ya, terlalu bertele-tele gitu permisa, jadi pewawancara juga dapat mengalihkan ke pertanyaan baru gitu ya. Sebaliknya, bila jawaban dari narasumber itu terlalu singkat, maka pewawancara juga bisa mengejar dengan pertanyaan lanjutannya gitu ya, agar lebih jelas untuk menyampaikan berita kepada halayak gitu ya permisa. Selain teknik pewawancara, Bapak Adi Kusuma juga memaparkan berbagai bentuk wawancara, yaitu ada wawancara sosok pribadi, yakni untuk mengenal lebih jauh profil seseorang yang bernilai berita gitu ya. Dan ada juga wawancara berita gitu yang biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa yang telah dirancanakan. Kemudian ada juga wawancara jalanan atau Vox Populi gitu ya permisa, yang dilakukan langsung untuk mengetahui pendapat orang-orang awam tentang suatu peristiwa gitu.
Nah, ada pula permisa wawancara sambil lalu, yaitu wawancara yang mendadak gitu ya, ketika ada saksi mata atau seseorang gitu yang lalu lalang gitu, kita langsung bisa mewawancarainya gitu ya. Nah, dan tak kalah penting juga pemirsa, wawancara juga bisa dilakukan melalui telepon, terutama dalam kondisi yang sangat mendesak dan juga tidak memungkinkan bertatap muka maupun menelpon. Pewawancara juga bisa menggunakan metode tertulis pemirsa. Nah, terakhir yaitu ada wawancara kelompok, yaitu wawancara terhadap beberapa orang sekaligus mengenai suatu personal gitu. Nah, pemirsa, semua bentuk wawancara ini menjadi bekal penting tentunya bagi mahasiswa KPI yang kelak akan terjun langsung ke dunia penyiaran. Nah, tidak hanya itu, di dalam kelas komunikasi tersebut gitu ya, bahwa perkuliahan juga membahas secara mendalam tentang reportase. Jadi reportase yakni kegiatan meliput atau mengumpulkan data gitu pemirsa ya, kemudian menyusunnya kembali menjadi sebuah berita yang siap dipublikasikan gitu tentunya. Nah, dalam praktik reportase ini pemirsa, ada beberapa teknik yang perlu kita perhatikan gitu tentang seorang reporter itu harus memulai dengan menyebut peristiwa dan lokasi sekaligus memperkenalkan diri serta asal media. Hal ini penting karena hasil reportase itu bisa saja disiarkan oleh media lain gitu ya pemirsa. Nah, pemirsa benar-benar yakin bahwa reporter itu berada di tempat kejadian. Yang telah kalah penting juga, reporter wajib melaporkan fakta bukan opini tentunya. Dan pada akhir reportase ditutup dengan identitas reporter serta kameramen yang bertugas. Baik, kembali kepada Safa di studio. Baik, terima kasih rekan Niro atas laporan lengkapnya. Dari pemaparan tadi pemirsa terlihat jelas bahwa materi perkuliahan di kelas KPI 5B bukan hanya sekedar teori, tetapi juga memberikan keterampilan praktis. Bagaimana Niro? Benar sekali rekan Safa yang di studio, bahwa ada beberapa juga mahasiswa sempat kami wawancarai tadi terkait pengalaman hari ini gitu ya, bahwa mereka mengaku bahwa perkuliahan terasa lebih hidup gitu ya. Cara menyampaikan dosen yang komunikatif membuat materi mudah dipahami juga gitu. Jadi salah satu mahasiswa menyampaikan gitu bahwa yang paling saya sukai adalah kesempatan berdiskusi dan praktik langsung tentang bagaimana menjadi reporter gitu ya. Tidak hanya teori, kami juga belajar bagaimana menjadi reporter secara langsung gitu. Walaupun ada rasa tegang saat pertama kali tampil di depan kelas, tetapi pengalaman ini sangat berharga gitu ya. Nah, dari keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa merasa puas dengan metode pelajaran yang telah diterapkan oleh Bapak dosen gitu ya. Mereka lebih aktif, lebih terlibat, dan tentu saja lebih termotivasi gitu ya. Sekian dari saya, sekian dari yang dapat saya laporkan di ruang kelas KPI 5B. Saya Niro, kembali ke studio. Terima kasih Niro atas laporan dari ruang kelas KPI 5B. Permisa, demikianlah rangkaian kegiatan perkuliahan di bawah bimbingan Bapak Adi Kusuma. Perkuliahan ini membuktikan bahwa belajar jurnalistik tidak hanya soal teori, melainkan juga keterampilan praktis yang melatih mahasiswa untuk berani berbicara, menyampaikan informasi, dan berinteraksi dengan khalayak. Dengan bekal teknik wawancara dan pemahaman berbagai bentuk wawancara hingga keterampilan reportase, mahasiswa KPI 5B diharapkan mampu menjadi jurnalis yang profesional, kritis, dan berintegrasi. Saya Safana Dananiro mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada program berita kampus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.